Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 4, Pak Menteri, beserta eselon 1 dari KKP yang saya banggakan. Yang pertama tentu kami sama dengan fraksi yang lain, mau tidak mau ya tetap akan mendukung. Dan penggunaan anggaran 6,7 T sekian itu memang secara luas tentu sangat belum mampu untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan dan persoalan di sektor kelautan dan perikanan di Republik Indonesia ini. Tapi ya sekali lagi bisa tidak bisa kita harus mampu untuk memaksimalkan anggaran ini. Dan memang beberapa catatan kami tadi saya di jalan mencoba untuk melihat dan membandingkan antara dulu sebelum kita reses masa sidang bulan Juni atau Juli, ada komitmen beberapa yang sudah diberikan KKP kepada kita Komisi 4, dan di situ saya ya ada yang perlu diapresiasi dan ada memang yang perlu dikritisi dan dipertanyakan. Memang ini anggarannya sudah fix, kita tidak bisa untuk ubah-ubah lagi, tapi berhak juga mungkin kami anggota menanyakan kenapa ini berbeda, kenapa ini berubah dan lain sebagainya. Contohnya saya melihat dan sedikit menyimpulkan bahwa memang dukungan terhadap perairan umum barat ini bisa dibilang sangat minim. Dan ini saya lihat juga semakin menurun setiap tahun. Contoh program yang sudah kemarin di Juni-Juli itu diberikan kepada kami, di situ ada bioflok, kalau tidak salah itu 9 atau 10 unit untuk satu anggota. Tapi dikurangi menjadi 5 di bahan yang sekarang. Kemudian juga mesin pakan. Mesin pakan ini sebetulnya satu hal atau suatu bantuan yang sangat-sangat bermakna bagi masyarakat. Itu di awal, kalau tidak salah saya ada dialokasikan 2. Tapi di paparan bahan kali ini saya melihat itu tidak ada dan sudah hilang. Nah ini pertanyaan saya, kita tahu persoalan nelayan saat ini, dan juga kita lebih spesifik lagi bicara di perairan umum barat, bahwa BBM juga saat ini naik. Kemudian pakan juga masih sangat-sangat mahal saat ini. Hampir kurang lebih dengan kita bicara di Kementerian Pertanian, persoalannya pupuk. Kalau di KKP untuk perikanan budidaya dan budidaya terutama itu pakan. Nah, lagi-lagi di sini pakan yang seharusnya bisa membantu para nelayan kita untuk bisa mandiri dan produktif mengolah dan memikirkan alternatif tanpa harus mengeluarkan ekonomi yang tinggi, mengeluarkan uang yang banyak untuk beli pakan, tapi lagi-lagi ini dihilangkan atau dikurangi. Nah, ini mohon nanti penjelasan dari Dirjen atau bagian yang berkaitan. Kemudian memang ada beberapa yang perlu kita apresiasi, ada penambahan-penambahan seperti coolbox, kemudian jaring apung, kemudian juga program bakti nelayan juga saya lihat ditambah dari 1 itu menjadi 2 titik kegiatan, itu juga perlu kita apresiasi. Dan tadi juga terkait Pak Edward kalau tidak salah mengatakan bahwa bibit benih ikannya juga lama belum turun-turun. Nah itu Pak Menteri mungkin bisa menjadi perhatian juga serius dan fokus bahwa bantuan benih dan calon indukan dirasa terutama di dapil kami itu dirasa memang sangat-sangat tidak terlalu bermanfaat dan tidak terserap dengan maksimal sampai akhir. Bahkan dari 2020 sampai saat ini untuk bantuan calon indukan saya tidak pernah berhasil untuk bisa akses. Sekali lagi saya sampaikan di sini bukan masalahnya di KKP, maksud di sini bukan juga di pengusul di dinas, bukan di kelompok juga bukan, di kami juga bukan. Tapi ini nggak tahu, ini harus kita cari. Apa karena UPT-nya tidak maksimal, kemudian BBI-nya juga tidak aktif. Jadi bantuan benih dan calon indukan ini tidak maksimal sama sekali. Dan pernah juga kemarin saya mendorong kalau memang ini kira-kira percuma bantuan ini, tadi kata Pak Edward, dialokasikan aja ke yang lain. Misalnya di daerah kita produktifnya pakan, mesin pakan dikasih, alokasiin aja ke situ ditukar. Daripada dipaksa tuh juga nggak terserap sampai nanti. Ini indukan saya boleh cek, di Kalbar Dapil 2 itu tidak pernah bisa terserap. Karena tidak ada yang mampu, balai benihnya atau UPT-nya menyiapkan. Ini memang jadi persoalan, dan Pak Menteri, Pak Sekjen juga setiap kali rapat mengatakan persoalan UPT ini memang di berbagai wilayah hampir kurang lebih. Jadi kita setiap provinsi belum punya
kemandirian untuk bisa supply calon benih ataupun indukan ikan itu sendiri. Kemudian terkait BIMTEK, saya setuju dengan teman-teman yang lain, memang KKP ini agak unik dan berbeda sendiri dibanding kementerian yang lain. Tadi Kakak Ansi mengatakan budaya nombok itu sering. Saya juga begitu Pak, tapi bukan untuk minta perlindungan atau pembenaran, tidak, tapi ini hanya untuk sharing. Kemarin juga ada BIMTEK Tokmaswas, itu kalau tidak salah satu peserta itu hanya sekian ratus ribu. Nah di sana untuk Tokmaswas itu udah tidak lagi relevan nilai 150.000 untuk transport mereka, karena mereka tuh akomodasinya sudah jalur sungai semua, apalagi Kalimantan sungainya panjang, dan itu kalau mau jujur transport mereka 1 juta satu orang, baru mereka mau pergi. Kalau nggak segitu mereka nggak akan datang. Nah itu harus ada kepedulian, dan teman-teman yang harusnya turun ke bawah untuk ngontrol monitoring, yang ikut BIMTEK ini harusnya tahu dan peka akan persoalan itu. Dan itu bisa didorong, disampaikan untuk dievaluasi BIMTEK ini. Dan kemudian juga tadi keluhan dari teman-teman anggota bahwa TA-nya juga mengeluhkan yang sama, dan itu juga terjadi saya pikir di setiap wilayah. Mungkin ya anggarannya 160-an juta yang betul-betul bisa terpakai itu hanya 100-an misalnya. Nah itu salah satu, karena nggak tahu bocornya di mana atau lain sebagainya. Kemudian kami juga mendorong, tentu meskipun dengan keterbatasan anggaran dan kebijakan yang kita punya, tentu membicarakan masalah sektor kelautan dan perikanan ini juga tidak berhenti rasanya sampai di sini. Kami juga sepakat dari teman-teman dari Golkar mengusulkan ada SGB juga, mungkin di setiap eselon 1 itu bisa mendorong, apalagi kita cita-citanya mau mewujudkan ekonomi biru. Kemudian juga terkait program perikanan tangkap, perikanan terukur, dan lain sebagainya, itu masih banyak yang perlu kita diskusikan di luar forum rapat-rapat seperti ini di DPR. Nah mungkin dengan situasi yang lebih santai itu bisa, tadi Pak Suhardi Duka mengatakan bisa lebih saling mendengarkan. Jadi supaya yang kita sampaikan juga tidak hanya angin lalu, tapi betul-betul didengar, karena suara kita juga sekali lagi merupakan suara dari masyarakat yang kita wakili di setiap daerah masing-masing, yang tentu punya persoalan, punya problematikanya masing-masing di sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Mungkin itu saja Pak Pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian.